Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sofia Hairunisa NIM 141 akan presentasikan proposal PTK saya yakni yang berjudul Penggunaan Model Project Based Learning melalui media Dopanklek atau Domikado Papan Geser dan Engklek dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa kelas 4 SDN 1 Sendangharjo Blora. Pendahuluan pembelajaran PKN itu bertujuan untuk membina mengembangkan siswa agar bisa menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang tahu, mau, dan mampu berbuat baik, mengetahui, menyadari, dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, sesuai dengan kompetensi Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang standar isi pendidikan dasar dan menengah, yaitu yang menjelaskan tentang nilai dan moral Pancasila, makna hak, kewajiban dan tanggung jawab, manfaat Bhinneka Tunggal Ika, nilai-nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Melalui pendahuluan di atas atau latar belakang di atas, saya merumuskan 3 masalah. Yang pertama yaitu bagaimana perencanaan model PJLB melalui media Dopanklek pada tema 5 subtema 3 pelajaran PPKN untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa kelas 4 SDN 1 Sendangharjo Blora. Rumusan masalah yang kedua yakni bagaimana pelaksanaan model PJLB melalui media Dopanklek pada tema 5 subtema 3 mata pelajaran PPKN untuk meningkatkan keterampilan pembelajaran masalah siswa kelas 4 SDN 1 Sendangharjo Blora. Yang ketiga yakni bagaimana keterampilan pemecahan masalah siswa setelah menerapkan model PJLB melalui media Dopanklek pada tema 5 subtema 3 mata pelajaran PPKN untuk meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa kelas 4 SDN 1 Sendangharjo. Tujuan penelitian berikut juga ada 3 sesuai dengan rumusan masalah di atas. Selanjutnya manfaat penelitian. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama yaitu bagi guru atau pendidik, yang kedua bagi siswa, dan yang terakhir yaitu bagi penulis. Bagi guru yaitu yang pertama itu diantaranya ada meningkatnya keterampilan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran menggunakan PJLB di tema 5 subtema tersebut dalam kelas 4 muatan PPKN. Yang kedua ada menciptakan dan meningkatkan rasa profesional guru. Yang ketiga ada menciptakan pengalaman baru dalam mengajar. Dan yang terakhir yaitu menggunakan model dan media yang relevan dalam suatu pembelajaran. Bagi siswa diantaranya yaitu meningkatkan kreativitas siswa khususnya pada tema 5 subtema 3 kelas 4 muatan PPKN, memberikan variasi pembelajaran kepada siswa yang agar tidak bosan, meningkatnya semangat belajar siswa tidak hanya pada saat pembelajaran PPKN tetapi pada setiap pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu manfaat bagi penulis sendiri, itu dapat menambah pengetahuan, pengalaman, wawasan terutama tentang model PJLB berikut, dan selanjutnya yaitu memberikan referensi bagi penulis yang berminat melaksanakan penelitian tindakan kelas menggunakan model PJLB berikut. Ruang lingkup penelitian. Nah, di sini saya membatasi ruang lingkup penelitian proposal PTK saya, yaitu yang pertama tentang penerapan model PJLB dalam meningkatkan kemampuan pemecahan masalah melalui media Domikado Papan Geser dan Engklek. Dalam subjek penelitian saya yaitu siswa kelas 4 SDN 1 Sendangharjo Blora, dan materi yang saya ajarkan itu mencakup materi yang ada di tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, yang difokuskan pada muatan pembelajaran PPKN terutama pada kompetensi dasar berikut yaitu kompetensi dasar 1.3, 2.3, dan 3.1. Nah, definisi operasional yang pertama itu ada PJLB atau Project Based Learning. PJLB sendiri yaitu merupakan model yang mengedepankan siswa yang aktif mencari solusi dari proyek yang telah diberikan. Nah, selanjutnya ada media Dopanklek atau Domikado Papan Geser dan Engklek. Nah, media ini tuh merupakan perpaduan antara permainan tradisional Domikado dengan papan geser serta engklek. Nah, temanya di sini tema itu merupakan tema yang diambil itu dalam penelitian ini yaitu tema 5 yaitu pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, yang difokuskan pada muatan pembelajaran PPKN.
Pemecahan masalah. Pemecahan masalah di sini adalah sebuah jalan keluar dari suatu permasalahan. Konsep teoretik yang pertama yaitu tentang project based learning. Nah, di sini ada 3 ahli dalam dunia pendidikan mengemukakan pengertian model project based learning, yaitu dari Joel L. Klein, ada Suparno, dan juga ada Wina. Nah, dari ketiga pendapat ahli pendidikan di atas itu dapat disimpulkan bahwa model project based learning atau PJLB adalah model yang melatih dan mengarahkan siswa untuk melakukan tugas proyek secara aktif kreatif dalam mencari sebuah pengetahuan maupun pemahaman baru bersama kelompok atau teman-temannya, yang nantinya hasil dari proyek tersebut akan dipresentasikan di depan kelas. Jadi intinya dalam project based learning adalah membuat proyek dalam suatu kelompok. Nah, selesai membuat proyek tersebut akan dipresentasikan di depan kelas. Sintak dari model PJLB atau project based learning ada 6. Yang pertama yaitu penentuan proyek, yang kedua ada menyusun rencana proyek, yang ketiga ada menyusun jadwal proyek, yang keempat monitoring, yang kelima publikasi hasil proyek, dan yang terakhir yaitu evaluasi proses dan hasil. Kelebihan dari PJLB sendiri menurut Hasamah diantaranya yaitu yang pertama, siswa dapat memperoleh pengetahuan dasar yang berguna untuk memecahkan masalah bidang keteknikan yang dijumpainya. Yang kedua, siswa dapat belajar secara aktif dan mandiri dengan sajian materi terintegrasi dan relevan dengan kenyataan sebenarnya, yang sering disebut dengan student centered learning. Yang ketiga, siswa mampu berpikir kritis dan mengembangkan inisiatifnya. Yang keempat, kreativitas dari suatu proyek membantu perkembangan pertumbuhan individu. Dan yang terakhir ada 3 kategori umum penerapan proyek untuk siswa. Sedangkan kekurangan dari PJBL sendiri menurut Thomas, yang pertama itu memerlukan banyak waktu untuk menyelesaikan masalah, yang kedua memerlukan biaya yang cukup banyak, yang ketiga banyak peralatan yang harus disediakan, yang keempat siswa yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan, dan yang terakhir adalah ketika topik yang diberikan kepada masing-masing kelompok berbeda, dikhawatirkan siswa tidak memahami topik secara keseluruhannya. Seperti apa? Selanjutnya konsep teoretik yang kedua itu ada Doppenkleck. Nah, Doppenkleck sendiri adalah singkatan dari Do, Mikado, Papan Geser, dan Engklek, yaitu merupakan media yang mengkolaborasikan antara permainan tradisional Do, Mikado dengan peralatan modern dan materi yang akan disajikan. Nah, media ini membuat siswa senang dan gembira. Di sisi lain, materi atau kompetensi pencapaian siswa akan tercapai dengan baik. Berikut adalah gambar dari Do, Mikado, Papan Geser, dan Engklek, kurang lebih seperti gambar di samping. Nah, langkah-langkah dari permainan Doppenkleck itu ada beberapa langkah. Yang pertama itu harus membuat kelompok terlebih dahulu, bisa 14-18 siswa. Dari kelompok besar tersebut memainkan permainan Do, Mikado terlebih dahulu. Nah, jika terkena tepukan terakhir, maka siswa harus mengambil undian nomor yang dibawa oleh guru atau yang ditaruh di meja. Nah, ketika sudah mendapatkan nomor, maka cari nomor yang sama sesuai dengan yang ada di papan. Nah, di papan Do, Mikado itu kan ada nomornya. Nah, sesuai dengan nomor yang ada di papan tersebut. Setelah sesuai, bisa langsung menggeser kertas di papan geser yang terdapat soal. Nah, jika siswa berhasil menjawab soal, maka siswa diperbolehkan untuk lanjut bermain engklek. Nah, jika tidak berhasil menjawab soal, maka tidak diperbolehkan melanjutkan permainan. Begitupun seterusnya. Kelebihan Doppenkleck sendiri adalah dapat membantu dan meningkatkan pelajaran antara materi yang telah dipelajari. Nah, juga dapat mengembangkan kepercayaan diri siswa dalam menjawab pertanyaan, yaitu ketika siswa bisa menjawab maka siswa bisa lanjut bermain engklek. Jadi hal tersebut akan memotivasi siswa untuk lebih semangat lagi menjawab pertanyaan, karena kalau tidak bisa menjawab pertanyaan maka siswa tersebut tidak dapat melanjutkan permainan.
Selain itu, bisa juga melestarikan dan mengenalkan budaya tradisional kepada siswa, agar budaya atau permainan tradisional tersebut tidak luntur. Konsep teoretik yang selanjutnya yaitu tentang pemecahan masalah atau problem solving. Nah, di sini itu merupakan tindakan untuk mendefinisikan suatu masalah, menentukan penyebab masalah, mengidentifikasikan dan memilih berbagai alternatif untuk solusi, serta mengimplementasikan solusi tersebut. Dari berbagai pemaparan ahli, di sini saya mengambil langkah-langkah pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasikan masalah, yang kedua representasi masalah, yang ketiga merencanakan penyelesaian, yang keempat merealisasi rencana, yang kelima mengevaluasi rencana, yang terakhir itu mengevaluasi penyelesaian. Nah, dari berbagai pemaparan di atas, kerangka berpikir yang saya ambil di proposal ini, yang pertama kondisi awalnya itu sebagai berikut, dilanjutkan tindakan dan kondisi akhir. Nah, di sini aktivitas yang pertama di kondisi awal, aktivitas guru itu belum menggunakan model dalam pembelajaran tematik karena belum ada yang cocok. Nah, yang kedua kurangnya penggunaan media yang cepat. Jadi dalam pembelajaran itu belum ada penggunaan model dan penggunaan media. Selanjutnya, aktivitas siswa dalam kondisi awal itu siswa hanya terpaku penjelasan guru, rendahnya belajar mandiri dan kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, kurangnya hasil dan kreasi siswa dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya dalam proposal ini itu dilakukan tindakan yakni penggunaan media atau model PJLB melalui media Dopantklek atau Domika Dopapan Geser dan Engklek dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana proyek, yang kedua menyusun jadwal proyek, yang ketiga monitoring, yang keempat publikasi hasil proyek, dan yang terakhir evaluasi proses dan hasil proyek. Dilanjutkan dalam pelaksanaannya yaitu siklus pertama, dan karena siklus pertama dirasa belum cukup maka dilanjutkan dengan siklus yang kedua. Nah, kondisi akhirnya setelah kita menerapkan model PJLB atau Project Based Learning dengan media Dopantklek itu, aktivitas guru itu menggunakan model PJLB dan guru menggunakan media Dopantklek. Nah, selanjutnya aktivitas siswanya itu siswa dapat mencari informasi secara mandiri bersama kelompoknya, dan siswa jauh lebih senang dengan proses pembelajaran yang dilakukan karena membuat produk. Nah, siswa di sini juga menjadi aktif, demokratis, dan kreatif, dan selanjutnya itu dapat berakibat pada meningkatnya kemampuan pemecahan masalah siswa. Nah, tempat dan waktu pelaksanaan sendiri penelitian ini tuh dilakukan di SDN 1 Sendangharjo kelas 4 semester genap tahun pelajaran 2021-2022. SD ini tuh berada di Desa Sendangharjo, RT 1 RW 8, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora. Penelitian ini akan dilaksanakan mulai bulan Desember sampai Februari 2022. Karakteristik subjek penelitian di sini itu saya mengambil siswa kelas 4 semester genap tahun pelajaran 2021-2022 dengan populasi sebanyak 10 siswa laki-laki dan 13 siswa perempuan. Jadi totalnya adalah 23 siswa. Nah, penelitian yang dilakukan adalah dengan penerapan media PJBL atau Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dengan muatan pembelajaran PKN tentunya dengan media Dopantklek. Nah, variabel penelitian di sini itu menggunakan variabel bebas yakni model PJBL atau Project Based Learning, dan penelitian ini menggunakan variabel terikat yakni kemampuan pemecahan masalah. Untuk teknik dan instrumen pengumpulan data, di sini saya menggunakan 3 alternatif. Yang pertama yaitu tes formatif, yang kedua wawancara, dan yang ketiga adalah observasi. Nah, selanjutnya adalah dalam proses penelitian ini itu untuk menguji instrumen tiap item soal yang nantinya akan digunakan dalam tes formatif dengan menggunakan model pembelajaran PJBL. Saya menggunakan uji validitas. Nah,
Di sini ada juga pengertian validitas menurut Walliser tahun 1987 adalah tingkat kesesuaian antara suatu batasan konseptual yang diberikan dengan bantuan operasional yang telah dikembangkan. Nah, untuk teknik analisis datanya ada dua teknik analisis. Yang pertama yaitu teknik analisis data kuantitatif, adalah kegiatan mengikuti pengumpulan data dari semua responden atau sumber data lainnya. Nah, teknik analisis data kuantitatif sendiri itu dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik untuk mencari nilai hasil belajar kognitif siswa secara individual. Saya menggunakan rumus yang ada di sebelah kiri, dan untuk mencari nilai rata-rata seluruh siswa saya menggunakan rumus berikut, dan untuk mencari persentase ketuntasan hasil belajar kognitif siswa secara klasikal saya menggunakan rumus yang ada di sebelah kanan. Selanjutnya, teknik analisis data kualitatif menurut Sugiono sendiri itu mengatakan bahwa analisis deskriptif dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama, reduksi data, mendeskripsikan data, dan yang ketiga adalah membuat kesimpulan. Tujuan dari analisis kualitatif ini untuk mengukur tingkat ketuntasan dari lembar observasi. Data kualitatif diperoleh dari lembar observasi guru dan murid. Nah, untuk menilai kinerja guru atau data kualitatif kinerja guru, saya menggunakan rumus sebagai berikut yang ada di sebelah kiri. Dan untuk menghitung nilai afektif siswa secara individu, saya menggunakan rumus yang ada di tengah. Dan untuk menilai nilai psikomotor siswa secara individu, saya menggunakan rumus yang ada di sebelah kanan. Demikian presentasi proposal PTK saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.